seperti yang Pak lihat, Pak. Oh iya, bagus. Kalau begitu Pak Marcel, saya senang karena saya melihat bahwa Pak Marcel sangat semangat hari ini dan juga tadi jam 10 ya Pak ya? Ya. Pak Marcel, Siap. jadi kali ini pertemuan kita ini sangat penting. Ini berkaitan dengan coaching Pak. Kemarin kita sudah dengan rekan sejawat, kali ini coachingnya dengan anak-anak. Jadi coaching untuk supervisi akademik. Saya di sini selaku supervisor Pak. Jadi perlu saya sampaikan rambu-rambu terkait dengan coaching ini supaya dalam pelaksanaan di kelas nanti kita tidak berbenturan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Nah Pak, kompetensi coaching ini ada tiga. Yang pertama itu kehadiran penuh presence, kemudian mendengarkan penuh perhatian, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan untuk Pak Marcel, dari ketiga kompetensi ini, bagian mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Marcel? Baik, terima kasih Pak Askar. Kesempatan ini luar biasa menurut saya. Dari ketiga kompetensi yang ada itu, sebagai pengajar sekaligus berdasarkan pengalaman yang ada, maka saya lebih memilih untuk kompetensi kehadiran penuh. Karena itu dengan berbagai pertimbangan di dalam kelas itu kan terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar. Untuk kompetensi saya memilih untuk kehadiran penuh. Terima kasih Pak. Baik, jawabannya luar biasa bahwa Pak Marcel memilih kompetensi kehadiran penuh. Siap. Yang bertujuan supaya kita terlibat secara aktif dengan anak-anak atau peserta didik kita. Ya, pertanyaan berikutnya Pak Marcel, kira-kira bagaimana penilaian Pak Marcel terkait kehadiran penuh ini? Baik, terima kasih Pak Pascal. Ini pertanyaan yang luar biasa lagi terkait dengan kehadiran penuh. Ya, dalam kaitan yang sekarang ya Pak ya, dalam tugas kita sebagai seorang guru yang harus mengajar, maka untuk kehadiran penuh di dalam proses belajar mengajar itu, kenapa saya memilih kompetensi ini? Karena menurut saya secara pribadi, ini berdasarkan pengalaman Pak ya, itu kan siswa di awal peserta didik kita di dalam kelas itu dengan berbagai latar belakang kemampuan yang beraneka-ragam. Nah, kehadiran penuh kita di dalam kelas itu kita bisa lakukan dengan berbagai penilaian. Nah, keaktifan siswa, kita bisa menilai mereka aktif atau tidak. Dengan kehadiran penuh kita di dalam kelas, berarti kita bisa tahu, oh kita punya peserta didik ini, oh seperti ini. Maka penilaian salah satunya itu kalau menurut saya itu keaktifan mereka di dalam kelas itu wajib. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, jawabannya luar biasa. Memang dalam kehadiran penuh ini tidak hanya diharapkan dari guru saja, tetapi siswa-siswa juga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi, saya sepakat bahwa memang peserta didik ini saat mengikuti pembelajaran, mata pelajaran apapun, diharapkan semuanya berpartisipasi, berkolaborasi dengan rekan-rekannya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru bisa tercapai. Nah, Pak Marcel, kita sampai di pertanyaan terakhir. Harapan Pak Marcel terkait pengembangan kompetensi kehadiran penuh ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Pascal. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau harapan saya seperti yang tadi saya bilang Pak, peserta didik ini kita yang dalam kelas atau dimanapun, intinya dalam lingkup sekolah itu kan datang dengan berbagai kemampuan, latar belakang yang berbeda. Nah, dengan kehadiran penuh kita tahu perkembangan peserta didik kita hari-hari itu pasti. Terus kalau ditanya terkait dengan harapan saya, ya seperti yang tadi saya bilang, alasan kenapa saya memilih kompetensi kehadiran penuh karena itu saya sudah sampaikan. Namun kalau ditanya terkait dengan harapan saya selama saya melakukan proses belajar mengajar, selama saya berinteraksi dengan peserta didik, ya saya mengharapkan semua mereka itu bisa terlibat aktif, bisa berkolaborasi dengan baik itu sesama peserta didik dalam satu kelompok maupun di kelompok lain. Dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, harapan-harapan kita yang lainnya pasti akan tercapai Pak. Dari saya seperti itu, saya kembali.
Jawaban yang luar biasa. Aduh, terima kasih sekali Pak Marcel sudah memberikan jawaban yang sangat menyentuh terkait dengan apa yang harus dikembangkan terkait coaching ini. Dan saya berharap nanti saat di kelas apa yang sudah disampaikan, dipaparkan bisa dijalankan dengan komitmen yang penuh dari Pak Marcel. Terima kasih. Saya rasa sekian untuk pertemuan pra-observasi seperti ini. Nanti kita ketemu lagi di kelas ya Pak ya. Dan juga nanti di pasca observasi. Selamat siang Pak Marcel. Ya. Halo, selamat siang Pak Marcel. Ya, selamat siang Pak Pascal. Oke, silakan dulu Pak. Ya, silakan. Baik, Pak Marcel. Apa kabarnya setelah Baik. mengajar tadi? Ya, baik Pak Pascal, seperti yang Pak Pascal lihat. Puji Tuhan, baik. Oke, baik Pak Marcel. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan hasil observasi saya di kelas Bapak tadi. Saya sudah melihat apa yang Bapak lakukan terkait dengan pembelajaran, bagaimana coaching terhadap anak-anak atau peserta didik sudah dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang dipilih, di mana Bapak memilih kompetensi kajian penuh dan Bapak sudah melakukan itu kepada peserta didik. Nah Pak, pertanyaan pertama untuk Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan kompetensi ini? Baik, terima kasih Pak Pascal. Pertanyaan yang luar biasa. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya setelah menerapkan kompetensi ini, yaitu kegiatan penuh dalam kelas tadi, ya seperti yang Pak lihat. Kehadiran penuh di dalam kelas itu akan berkaitan langsung dengan bagaimana kita memahami kebutuhan peserta ini. Dan puji Tuhan tadi semuanya berjalan baik dan perasaan saya untuk saat ini senang Pak. Terima kasih. Oke, ya memang tugas kita sebagai seorang guru tentunya akan lebih baik jika kita memberikan segalanya untuk peserta didik. Dan apa yang saya sudah saksikan kepada peserta didik tadi sudah dijalankan secara penuh oleh Pak Marcel selaku guru. Di mana tadi saya lihat anak-anak aktif selama kegiatan pembelajaran, baik itu ada saat pekerjaan atau kerja kelompok, kerja individu, dan sebagainya. Nah, Pak Marcel, ini pertanyaan terakhir. Siap. Dari kompetensi yang sudah dicapai ini, kira-kira tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Marcel ke depan seperti apa? Baik, terima kasih Pak Pascal. Terkait dengan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi di kelas, ya setelah kita mengajarkan pasti ada harapan. Nah, harapan kita itu kalau menyangkut rencana saya harus bagaimana? Ya, rencana saya setelah tindakan nanti adalah meminta pertanggungjawaban peserta didik. Nah, berkaitan langsung dengan kemampuan mereka dalam memahami materi yang barusan saya sampaikan tadi. Nah, itu harapan saya. Terus yang lainnya, ya setelah ini akan ada yang namanya proses penilaian lebih lanjut. Nah, itu melalui dengan soal yang saya bisa kasih. Terus untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan ini, siswa yang kemampuannya di bawah otomatis mempunyai jawaban yang berbeda dari yang saya punya dengan siswa lain atau peserta didik lain yang jawabannya sudah benar. Nah, kalau misalnya itu ditemukan, maka rencana tindak lanjut saya yang lain adalah melakukan pembimbingan kepada peserta didik yang seperti ini dengan kondisi seperti itu, sehingga apa yang menjadi harapan terutama tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pertemuan tadi itu memang benar-benar tercapai untuk semua siswa. Nah, karena memang Pak, seperti yang tadi Pak lihat sendiri, bahwa siswa atau peserta didik kita itu datang dengan berbagai latar belakang berbeda, kemampuan yang berbeda. Dan itu salah satu alasannya juga kenapa saya memilih kompetensi kehadiran penuh, supaya saya bisa hadir sepenuhnya untuk peserta didik saya. Hingga apapun yang saya lakukan, terutama yang menjadi harapan dan tujuan saya untuk peserta didik saya. Seperti itu rencana saya Pak. Terima kasih. Iya, jawabannya luar biasa Pak Marcel. Saya senang bahwa apa yang sudah Pak kembangkan tadi di kelas sudah sangat sesuai. Kemudian ada rencana tindak lanjut mulai dari bagaimana Bapak berusaha berefleksi
dari pembelajaran yang sudah dijalankan dan mengembangkan rencana sehingga betul-betul apa yang menjadi target dari Pak Marcel bisa tercapai. Nah, Pak Marcel, saya selaku supervisor di sini sangat berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini, dan saya berharap ke depan kita bisa bekerja sama di kegiatan-kegiatan lain, dan tentunya kita selaku guru bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Baik. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang Pak Marcel.